Halo semuanya, kembali lagi di video pemantapan materi manajemen operasi pada part yang kedua. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana produk-produk yang kita gunakan sehari-hari bisa tercipta dari smartphone yang kita genggam hingga mobil yang kita kendarai? Semua itu diawali dari proses yang disebut product design atau desain produk. Oke, di materi yang kedua ini kita akan membahas mengenai product design sehingga kalian bisa lebih mantap mengetahui mengenai produk desain tersebut. Gambar ini membahas tentang suatu produk design dan competitive advantage dalam suatu strategi bisnis. Tujuan dari produk design adalah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang bisa memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan yang kompetitif. Ada 3 cara untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama, differentiation, low cost, dan rapid response. Michael Porter, seorang ahli strategi bisnis, mengidentifikasikan 3 strategi generik yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama, differentiation, yang kedua, overall cost, yang ketiga, leadership, dan yang keempat, fokus. Strategi ini menjelaskan bagaimana perusahaan bisa mencapai keunggulan kompetitif dengan cara menjadi lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat daripada para pesaingnya. Jadi, untuk mencapai kesuksesan di dalam bisnis, perusahaan perlu membuat keputusan produk yang tepat dan membangun keunggulan yang kompetitif. Strategi generik Michael Porter bisa menjadi panduan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Pada gambar ini, kita akan membahas mengenai product life cycle, yaitu suatu tahapan yang dilalui sebuah produk dari awal hingga akhir. Tahapannya meliputi introduction, growth, maturity, dan decline. Grafik pada gambar menunjukkan hubungan antara penjualan, biaya, dan aliran kas selama siklus hidup dari suatu produk. Pada fase awal, biaya pengembangan dan produksi tinggi, sementara penjualan dan keuntungan yang masih rendah. Pada fase pertumbuhan, penjualan produk akan meningkat dengan cepat dan keuntungan mulai meningkat. Pada fase kedewasaan atau maturity, penjualan produk mulai melambat dan keuntungan mulai menurun. Pada fase penurunan atau decline, penjualan produk menurun secara signifikan dan keuntungan akan semakin menurun. Memahami product life cycle sangat penting untuk menentukan strategi pemasaran dan pengembangan produk yang tepat. Perusahaan perlu memahami tahapan yang dilalui produk mereka dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap kompetitif. Tahapan-tahapan product life cycle dapat diperjelas, yaitu ada 4 fase di dalam suatu product life cycle yang sudah kita ketahui. Yang pertama, introduction, growth, maturity, dan decline phase. Introduction adalah fase awal ketika produk baru diluncurkan kepada pasar. Pada fase ini, perusahaan perlu berinvestasi yang tinggi di dalam riset, pengembangan produk, dan pemasaran untuk membangun kesadaran merek dan membangun suatu pangsa pasar. Pada fase yang kedua, growth adalah fase ketika penjualan produk meningkat dengan cepat. Pada fase ini, perusahaan perlu fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan distribusi untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Pada fase yang ketiga, maturity phase adalah fase ketika penjualan produk mulai melambat. Pada fase ini, perusahaan perlu fokus pada mempertahankan pangsa pasar, menghadapi persaingan yang semakin ketat, dan memperpanjang siklus hidup produk. Yang keempat, yaitu fase decline, adalah fase ketika penjualan produk sudah mengalami penurunan secara signifikan. Pada fase ini, perusahaan perlu menentukan apakah akan mempertahankan produk atau menghentikannya. Gambar ini juga menunjukkan diagram product life cycle yang menggambarkan hubungan antara penjualan, biaya, dan aliran kas selama siklus hidup suatu produk. Memahami product life cycle sangat penting untuk menentukan strategi bisnis yang tepat. Perusahaan perlu memahami tahapan yang dilalui produk mereka dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap kompetitif di pasar. Gambar ini menjelaskan mengenai proses desain produk dan peluang baru dalam pengembangan suatu produk.
Pada bagian kiri gambar menjelaskan beberapa faktor yang dapat menjadi peluang untuk pengembangan suatu produk baru, seperti memahami pelanggan dengan lebih baik, perubahan ekonomi, perubahan sosial dan demografi, perubahan teknologi, perubahan politik dan hukum, dan tren di suatu pasar. Pada bagian kanan, gambar menjelaskan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan di dalam mendesain produk, seperti desain yang kuat, desain yang modular, desain berbantuan komputer, dan desain untuk manufacture dan perakitan. Pada bagian tengah, gambar menunjukkan tahapan dalam proses desain produk, yaitu pengembangan suatu konsep, desain produk, pilot, production atau testing, preliminary process design, dan final process design. Gambar-gambar ini menunjukkan bahwa proses desain produk melibatkan banyak faktor dan tahapan yang perlu dipertimbangkan. Perusahaan perlu memahami peluang baru dan isu-isu di dalam mendesain produk untuk menciptakan suatu produk yang inovatif dan sukses di pasaran. Sekarang, kita akan membahas mengenai langkah-langkah di dalam pengembangan suatu produk baru dan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan di dalam proses tersebut. Pada bagian kiri gambar, menjelaskan 7 langkah penting dalam pengembangan suatu produk baru, mulai dari studi kelayakan teknis dan ekonomi hingga modifikasi berkelanjutan model produksi. Selain itu, gambar juga menyoroti 6 pedoman untuk mendesain produk yang ramah lingkungan, seperti membuat produk yang dapat didaur ulang, menggunakan bahan daur ulang, dan mengurangi penggunaan energi. Bagian pada kanan gambar menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu pengambilan keputusan manajerial yang mempertimbangkan lingkungan masyarakat dan keuangan. Gambar-gambar ini menunjukkan bahwasanya pengembangan produk baru melibatkan proses yang kompleks dan multi aspek. Perusahaan perlu memperhatikan langkah-langkah yang tepat, mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, serta bertanggung jawab atas dampaknya terhadap suatu masyarakat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Ingat, pengembangan suatu produk baru membutuhkan perencanaan yang matang dan komitmen untuk menciptakan produk yang inovatif, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial. Terima kasih.